Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu Tuhan yang telah Engkau siapkan buat setiap jemaat di tempat ini. Bicara isi hati-Mu Tuhan. Lengkapi kami karena kami hidup di dunia ini ada tujuan ilahi. Tuhan, anoint me, say it with me, urapi aku Tuhan. Rubah pikiranku, ubah kehidupanku, pakai kehidupanku untuk menjadi banyak berkat. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Amin, amin, amin. So saya ada sedikit update dari pastoral. Minggu lalu saya sampaikan bahwa gereja kita adalah gereja yang transparan. Kita mau memberitahu apa yang terjadi, Pastor Him sudah dalam keadaan yang jauh lebih baik. Dia sekarang sedang recovery, puji Tuhan. Ya, Pastor Him sangat senang, dia lebih sehat semuanya, dia gardening saudara-saudara, harusnya belum boleh, terus dia kecapean, jadinya harus banyak istirahat. Jadi memang betul istirahat itu perlu buat setiap kita, makanya kita ada hari Sabat. Hari ini, hari Minggu 7, ada Tuhan ciptakan 7 hari, hari ke-7, Tuhan istirahat bukan karena Tuhan capek itu, saudara-saudara. Sabat ada untuk manusia, bukan untuk Tuhan. Sabat ada untuk kita, jadi kita tuh harus balance dalam kehidupan, saudara-saudara. Saat kita perlu istirahat, kita istirahat. Nah, tentang Pastor Paul juga sekarang sebenarnya kondisinya oke, karena dia oksigen level bisa 100, bisa 99, tapi saat ini dia ada di rumah sakit, saudara-saudara, untuk supaya dapat observasi, supaya make sure semuanya baik. Dia tadi pagi jam 2 pagi, bahkan SMS kita semua, bahkan yang sectional leader Anda mendapat SMS-annya, dia bilang dimanapun dia berada, hadirat Tuhan, the presence of God, the person of God itu dia bisa alami, saudara-saudara. Dia encourage kita, amin. So di tempat ini kami percaya bahwa Anda pun akan mengalami Tuhan, tapi bukan hanya di gereja, di rumah dimanapun Anda berada, Anda harus mengalami Tuhan, amin. Pagi ini saya akan sampaikan firman Tuhan. Kita ada tema yang baru, tapi bukan tema yang baru, fokus yang baru untuk bulan-bulan. Setiap bulan Anda tahu kita ada fokus yang lain-lain supaya memperlengkapi jemaat Tuhan. Sekarang kita sudah bulan November, kita ada fokus yang baru, tapi sebelumnya saya mau buka dengan ini. Nah, ini ada yang kenal nggak ini siapa, saudara-saudara? Yang ketawa paling kencang itu ininya, kakeknya, opanya ini yang paling kenceng ketawanya. Saya mau tanya, siapa di sini yang anak muda yang mau menikah? Angkat tangan. Oh, nggak ada. Siapa yang mau? Masa nggak ada yang mau menikah yang belum menikah? Ya, gitu dong. Nanti saya doakan supaya bisa menikah. Siapa yang baru menikah? Angkat tangan. Jangan malu-malu itu saudara saya baru menikah. Siapa yang punya anak? Masih punya anak baby? Sekarang saya mau tanya, buat apa Anda menikah? Kalau Anda punya pacar, buat apa Anda menikah? Kenapa Anda mau menikah? Iya benar Pak Anton. Nah loh, buat apa Anda mau menikah? Kenapa sih mau punya anak? Walaupun anaknya lucu kayak begini kan? Kenapa sih punya anak, saudara-saudara? Buat apa Anda punya anak? Yang Anda yang sudah mungkin jauh lebih tua dari saya, anaknya sudah beranjak dewasa, coba Anda ingat-ingat, kenapa Anda ingin punya anak, saudara-saudara? Kebanyakan kita berpikir itu adalah naluri. Waduh ini cakep banget gitu. Cinta Tuhan lagi, udah deh gue mau sama yang ini, didoakan. Dapet. Dan secara naluri kita bersatu, diberkati dan sebagainya. Punya anak, itu sesuatu proses yang normal. Tapi hari ini saya mau ngomong, ada lebih banyak daripada itu saudara-saudara. Ada prinsip yang luar biasa yang ada di firman Tuhan mengenai topik yang kita akan bahas ini. Amin. Kita nggak hanya sekedar berkatin perkawinan supaya Anda bisa punya baby, saudara-saudara. Untuk apa Anda punya baby? Ini nggak ada anak di bawah umur karena kegiatan seksual. Tiba-tiba punya anak gitu. Tapi kenapa bisa terjadi seperti itu? Kenapa Tuhan ciptakan seperti itu, saudara-saudara? Jadi ini ada prinsip yang sebenarnya mungkin saudara sudah tahu, tapi kita mau ingatkan sama-sama karena ini sangatlah penting. Mari kita buka. Sekarang udah gak buka lagi. Mari kita klik. Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Anda kalau tidak ini bisa, saya sudah siapkan di layar. Anda catat supaya Anda gak lupa. Saya akan cepat saja. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka
berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Lalu lanjutannya, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah akan ikan-ikan di laut dan sebagainya. Saudara, kalau Anda mau menikah dan Anda akan punya anak, ini udah ada firmannya ini. Di mana Tuhan ingin manusia itu beranak cucu dan bertambah banyak. Tapi yang suka kita lupa adalah bagian keduanya. Kenapa kita harus beranak cucu dan bertambah banyak? Karena ada something yang harus ditaklukkan, saudara-saudara. Siapa yang tahu di masa-masa ini di Amerika ada banyak sekali yang miring dan sebagainya. Saya mau kasih tahu Anda, salah satu senjatanya Tuhan adalah Tuhan akan pakai yang namanya keluarga. Keluarga mana? Bukan keluarga di luar, saudara-saudara. Keluarga di dalam Tuhan. Coba kalau Anda berantem 1 lawan 10, Anda berani nggak? Mungkin tergantung. Kalau Pastor Paul berani dia. Dia bilang 10 gitu. Tapi kalau saya nggak berani, saya panggil dulu yang agak gede-gede. Ko Ifung, Pak Narto, tolongin saya. Kalau dia 10, minimum saya panggil 20 supaya kita pasti. Nah, ada kekuatan di dalam number, saudara-saudara, di dalam jumlah. Tuhan tidak perlu jumlah, tapi manusia perlu jumlah. Nah, bagaimana cara merubah kultur, budaya itu dalam jumlah, saudara-saudara. Kenapa sekarang di Amerika yang ngaco-ngaco dan sebagainya itu bisa diterima? Kenapa sih? Karena semakin banyak jumlahnya yang setuju. Nah, ini dibilangnya beranak cucu dan bertambah banyak, itu ada tujuannya, saudara-saudara. Anda bisa jatuh cinta kepada calon suami atau kepada suami dan sebaliknya. Itu Tuhan itu bukan hanya untuk membuat Anda tuh senang di dalam keluarga, tapi ada kuasa, adanya kekuatan di dalam keluarga, saudara-saudara. So, bulan ini kita akan membahas bersama-sama tentang family. Nah, judul khotbah saya hari ini adalah Conquering Through Family. Tadi kan beranak cucu bertambah banyaklah, taklukkanlah itu. Taklukkanlah bumi. Pada saat itu bumi masih juga belum in order, saudara-saudara. Tuhan menciptakan order dan sebagainya, kita harus menyatakan apa? Adanya apa ini yang kita mau taklukkan? Yesus mengajarkan kita berdoa, Bapa kami di dalam surga, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Apa yang harus ditaklukkan? Segala sesuatu di bumi yang tidak mencerminkan apa yang ada di surga. Amin. Kalau adanya dengki, adanya iri hati, adanya pembunuhan, adanya pemerkosaan, adanya homoseksualitas, adanya sebagainya dan sebagainya, itu tidak ada di surga, saudara-saudara. Yang harus ditaklukkan itu adalah hal-hal seperti itu, perbuatan jahat. Adanya evil, adanya roh jahat yang di bumi ini. Kita tahu di bumi ini ada malaikat, ada kuasa Tuhan, ada umat Tuhan, dan juga ada kuasa gelap, saudara-saudara. Yang harus ditaklukkan adalah itu. Nah, jadi melalui apa akan ditaklukkan? Jawab bersama-sama, melalui keluarga, ya, melalui family. Jadi family ini sangatlah penting. Tapi pertanyaannya adalah, apakah family di rumah Tuhan ini adalah family yang kuat? Apakah family Anda ada kuasa? Apakah Anda ini, ya, Anda tahu yang saya ngomongkan kan? Apakah keluarga Anda ini solid? Student yang ada di sini, nggak apa-apa, family Anda di Kersel itu pun family Anda. Saya nggak hanya ngomong tentang keluarga khusus papa, mama, anak. Ada mungkin Anda single parent di tempat ini, atau juga ada yang keluarganya di Indonesia, atau keluarganya tidak percaya, tapi Anda punya saudara seiman. Itu pun keluarga, saudara-saudara. Makanya Kersel itu sangatlah penting. Nah, prinsip nomor 1 yang saya mau ajarkan pagi ini adalah dari Kejadian 1 ayat 11-12. Kalau Anda sudah sering dengar saya khotbah,
firman yang paling saya suka adalah Kejadian 1. Makanya diulang terus Kejadian 1. Nah ini Kejadian 1 ayat 11-12. Ini dari New King James, saya terjemahkan melalui Google. Nah, jadi karena terjemahan bahasa Indonesianya kurang pas. Demikian dikatakan firman Tuhan. Kemudian Allah berfirman, biarlah bumi menumbuhkan rumput, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan pohon buah-buahan yang menghasilkan buah menurut jenisnya. Yang biji ada di dalam dirinya, di bumi, dan itu terjadi. Dan Tuhan melihat bahwa itu baik. Saudara, saya mau kasih tahu kita hanya bisa multiply siapa kita. Kita hanya akan bisa multiply menurut jenisnya kita. Kalau saya ini orang yang tidak bisa memaafkan orang, saya akan multiply di keluarga saya. Anak-anak yang tidak bisa mengampuni orang kemungkinan besar. Jadi, apa yang kita mau multiply, saudara? What are you multiplying in your family? Itu sangatlah penting. Nah, ini again ya, tadi tuh janji firman Tuhan adalah keluarga itu bisa conquer. Keluarga itu pasti bisa mengalahkan kejahatan di bumi ini. Keluarga-keluarga yang cinta Tuhan itu adanya kuasa yang luar biasa yang bisa overcome darkness. Bisa mengalahkan kegelapan sekalipun. Nah, ini makanya yang saya mau sampaikan adalah bagaimana to make sure keluarga kita ini bisa solid. Tentunya bulan ini kita akan belajar dari banyak pastor, dari banyak pembicara. Anda akan diperlengkapi, tapi biar saya mulai dengan ini. Hakim-Hakim ayat 2, 7, 10-11. Terjemahan baru dikatakan, dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman orang-orang tua yang hidup lebih lama dari Yosua. Ini Hakim-Hakim 2 ini kejadiannya pas setelah Yosua itu tidak ada. Nah, dikatakan bahwa selama leadernya yang kuat ini ada, Yosua dan sebagainya, itu dikatakan demikian ya. Yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Setelah seluruh angkatan itu mati, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan, ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka beribadah kepada Baal. Saudara, pay attention. Coba Anda perhatikan ini. Hakim-Hakim 2 ini mengatakan bahwa sebelumnya ada generasi Yosua dan generasi orang-orang yang pemimpin-pemimpin ini. Begitu pemimpinnya mati, saudara-saudara, nggak nunggu 10 generasi, saudara-saudara. Tidak menunggu 5 generasi. Dikatakan generasi selanjutnya langsung tidak mengenal Tuhan. Sekarang, jadi pagi ini firman Tuhan buat kita ini, Anda tanya sendiri di dalam hidup Anda. Apakah Anda adalah orang tua, apakah Anda di dalam keluarga, di dalam carousel dan sebagainya. Apa yang bisa Anda pastikan supaya generasi selanjutnya ini boleh mengalami Tuhan? Jangan lupa saudara-saudara, generasi sebelumnya ini yang melihat mujizat yang terbesar, yang menurut saya salah satu mujizat yang paling besar. Membangkitkan orang dari orang mati tentunya mujizat yang luar biasa, Lazarus ya. Tetapi ini disaksikan oleh jutaan orang. Laut Merah terbelah. Wow, adanya 10 tulah di mana tadinya budak dalam overnight bisa dirilis. Dari budak tidak punya apa-apa, overnight jadi kaya karena dikasih emas, dikasih perak dan sebagainya, dikasih kain-kain yang bagus, baju mungkin dan sebagainya. Jadi orang Israel dari budak dilepaskan dari miskin jadi kaya hanya seperti itu sama Tuhan. Itu sesuatu yang luar biasa, tapi satu generasi saja. Generasi selanjutnya tidak tahu sama sekali atau tidak mau tahu. Ronald Reagan, saudara-saudara, berkata demikian, freedom is never more than one generation away from extinction. It has to be fought and defended by each generation. Dikatakan dalam bahasa Indonesianya jadinya kebebasan, freedom
Tidak pernah lebih dari satu generasi dari kepunahan. Itu harus diperjuangkan dan dipertahankan oleh setiap generasi. Saudara-saudara, saya nggak mau ngomong soal freedom hari ini. Bagaimana tentang keluarga yang takut akan Tuhan? Keluarga yang mengalami Tuhan. Hati-hati saudara-saudara, Anda boleh mengalami Tuhan. Tapi apa yang Anda lakukan di keluarga Anda bisa memastikan apakah anak Anda saat Anda sudah tidak ada akan terus ikut sama Tuhan. Ingat, setiap hari ini mereka mengalami lebih banyak tantangan di dunia ini. Di Amerika ini, oh nggak ada Tuhan, nggak ada ini. Oh dibilang tadi kan laki-laki dan perempuan diciptakannya. Oh nggak ada laki-laki, nggak ada perempuan, itu terserah. Jadi semakin bingung apa yang kita bisa pastikan. Kenapa kok generasi kedua ini bisa tidak mengenal Tuhan? Saya mau bahas sedikit purpose dan priority ini. Ini kata-kata yang penting saudara-saudara. Saya percaya kenapa mereka nggak yang generasi selanjutnya nggak tahu tentang Tuhan, karena ini purpose dan priority. Buat apa Anda hidup saat ini coba? Apakah karena begitu Anda menjawab yang pertama, Anda akan lihat segala prioritas hidup Anda akan cocok dengan tujuan hidup Anda. Ini menurut Barna, saudara-saudara, research kebanyakan di gereja dan sebagainya tentang bagaimana Amerika ini, tentang gereja, tentang orang percaya dan sebagainya. Ini 2018 tahu saya. 2016, sorry. Nah, ini Gen Z sama milenial. Anda semua tahu ya, ada Gen Z, ada milenial. Ini kalau ditanya, apa prioritas mereka? Nomor satu adalah selesaikan sekolah. Atau menjadi kaya. Ini milenial ya, ini Gen Z, kebanyakan kan masih sekolah mereka. Tujuannya adalah sekolah. Yang kedua, milenial kebanyakan sudah lulus sekolah sekarang. Ya, siapa yang milenial di sini? Nah itu tujuannya 59% bilang become financially independent. Saya mau tanya saudara-saudara, untuk Anda sendiri. Coba gak usah dijawab, Anda pikirkan. Kalau Anda merem sebentar, 5 detik. Apa yang paling penting dalam kehidupan saudara? Apa yang penting kalau Anda punya anak? Apa yang menurut Anda penting untuk anak Anda? Kalau jawabannya adalah pendidikan, saudara-saudara, jangan-jangan kita bisa sampai next generation ini bisa sama seperti yang di firman Tuhan tadi ada di Hakim-Hakim. Karena apa? Kita akan fokuskan apa-apa di dalam pendidikan. Kalau cari uang, kita akan fokuskan semuanya itu. Kalau ada pekerjaan yang bagus, ini hari Minggu kerjanya 1 hari dibayar $1,000. Wih, satu hari $1,000. Gereja nanti online aja kan ada recordingnya. Nah, gimana itu? Nah, itu ya kita bisa make sacrifices based on our purpose. Kalau kita purpose-nya itu memang untuk jadi kaya, Anda akan korbankan segala sesuatu untuk jadi kaya, walaupun mengorbankan Tuhan sekalipun. Generasi yang sebelumnya itu saudara-saudara gagal menyampaikan kepada next generation. Nah, saya akan bahas di poin nomor 2, saya akan bahas poin nomor 1 dulu. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk kita bisa make sure keluarga kita ini kuat supaya kita multiply, bukannya kita tuh nanti tunggu kita mati dia jadi kenal Tuhan dan sebagainya. No, kalau kita punya anak 3, tadinya cuma saya sama istri saya, oke? Kita punya anak 3. Anak 3 ini punya istri masing-masing, right? Mereka punya family masing-masing. Sekarang kerajaan Tuhan, kalau mereka benar-benar ikut Tuhan, jadi ada 4, tadinya ada 1. Anda ngerti ya? Nah, ini tuh penting saudara-saudara. Nah, tapi kalau saya punya anak 3, tiga-tiganya anaknya gak ikut Tuhan, percuma, saya cuma sendiri. Saya kalau umur 80 meninggal, that's it, no more. Makanya firman Tuhan, beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Itu Anda harus terima secara mandat untuk Anda bisa conquer apapun yang Tuhan mau conquer melalui hidup Anda. Amin. Nah, Anda kita tidak akan bisa membangun keluarga yang kuat kalau poin nomor 1 ini tidak ada. Personal relationship. Apa itu personal relationship?
tadi saya udah katakan Kejadian 1 bahwa kita hanya bisa duplicate, kita hanya bisa multiply kita. Kita nggak bisa, oh kita ini pemarah, terus anak kita waktu lagi marah-marah, marah-marah itu tidak baik. Ya, jangan marah-marah kamu. Udah gitu sayanya galak lagi, kamu jangan marah-marah, kamu harus sabar. Loh, Daddy, you are just yelling. Kamu yang teriak-teriak sama saya, gimana saya bisa? You see, aku punya teman-teman yang dulu ngerokok. Orang tuanya, dia mulai ngerokok, orang tuanya ngerokok, gitu dimarahin sama orang tuanya. Kamu jangan merokok. Loh, papa ngerokok. Iya, tapi papa udah punya duit, kamu belum punya duit. Oh, jadi kalau nanti udah kerja boleh? Babanya udah gak bisa jawab. Ya udah boleh kalau kamu udah kerja. Tapi nanti kan masih lama gitu. Bener, begitu kerja langsung dia ngerokok depan bapaknya. You can only multiply who you are. Kalau kita ini, saudara-saudara, ini ngomongin soal Daud dan Goliat. Kenapa Daud itu generasi 2. Kenapa Daud itu membunuh Goliat? Karena generasi 1, Saul dan tentara-tentara dan orang-orang yang pemimpinnya takut, saudara-saudara. Segala sesuatu yang generasi 1 tidak mau atau takut atau tidak bisa mengalahkan, kita inherit to the next generation to overcome. Kita kasih raksasa ini untuk generasi selanjutnya, untuk mereka kalahkan. Untung-untung ada Daud yang bisa mengalahkan. Kalau anak cucu kita tidak bisa, terus saudara diperbudak. Nah, jadi again, what are you multiplying? Pastor Paul, nah ini 1 Korintus 11 ayat 1. Nanti saya ngomong tentang Pastor Paul, apa yang Pastor Paul ngomong. Rasul Paulus katakan, New King James, imitate me just as I also imitate Christ. Di dalam King James, follow me as I follow Christ. Dalam bahasa Indonesianya adalah apa ini? Ikutilah teladanku sama seperti aku mengikuti teladan Kristus. Sebagai orang tua, sebagai leader, oke? Waktu saya ngomong soal orang tua, ini juga berlaku kepada leaders. Anda harus punya confident bahwa Anda hidup sebisa Anda seperti Yesus, sehingga Anda bisa berkata demikian. Leader hanya yang confident, dia berusaha ikut Yesus sebisanya dia. Setaatnya dia. Dia tahu dia tidak sempurna, tapi Paulus juga sama. Dia tahu dia tidak sempurna, tapi dia bilang apa? Ikutlah aku, ikutlah teladanku, sama seperti aku ikut Kristus. Karena kadang-kadang kita nggak bisa lihat Tuhan itu, saat waktu itu saya cerita soal mobil tabrakan dan sebagainya ya. Kalau nggak ada contohnya, saudara-saudara, how can you follow? Bisa susah. Nah, jadi Pastor Paul bilang begini di leadership meeting. People cannot go where the leader cannot go. Musa, Tuhan bilang Anda tidak bisa masuk tanah perjanjian, kamu diam sini saja. Makanya Tuhan pilih leader baru. Saudaraku, Bapak Ibu yang punya anak di tempat ini, leader-leader di tempat ini, apakah Anda bisa masuk kemana Tuhan mau memimpin umatnya? Anda ada keluarga yang dipercayakan Tuhan untuk Anda bawa ke tempat yang lebih jauh bersama Tuhan. Anda harus punya personal relationship dulu, saudara-saudara. Anda harus mengalami dulu, baru Anda bisa nyuruh anak-anak Anda. By the way, saya kan youth pastor juga. Jadi saya mau encourage saudara-saudara. Saya tahu di Amerika ini untuk membesarkan anak-anak itu tidak mudah. Terutama teenager. Nah, gereja ini kenapa ada youth ministry? Untuk partner dengan Anda, bukan menggantikan Anda. Anda itu full time, saya part time. Saya cuma sekali seminggu kalau ada. Untuk bersama anak-anak Anda paling banyak 2 jam. Leader-leader saya itu yang sudah lulus kuliah, yang udah kerja, kenapa sih mau youth ministry, anak aja belum pada punya? Karena apa? Mereka percaya, mereka mau sow to the next generation. So jangan kalau Anda punya anak yang sekarang suka on and off, Anda suka bikin kegiatan hari Jumat, coba kegiatannya bikinnya hari Sabtu. Kenapa? Karena apa yang Anda tidak bisa omongkan, mungkin kita yang ngomong. 2 minggu yang lalu kita ngomong soal worship yang menurut saya sangat luar biasa. Tapi sayangnya gak terlalu banyak yang ikut, saudara-saudara. Pertanyaannya, apakah Anda bisa menjelaskan worship sebagaimana kita yang di ministry menjelaskan? No, harusnya bisa, tapi kita kan lebih bagus kalau ada 2 kali toh.
di rumah sudah diomongin, bukan cuma diomongin, orang tuanya pegang gitarnya menyembah, dan di tempat youth ministry juga dilakukan. Nah, jadi jangan kita tuh harus strategis, saudara-saudara. Kalau ada yang anak Anda yang adult, encourage them to go to young adult. Jangan Anda pergi-pergi sama dia waktu hari khusus di mana dia itu bisa ketemu teman-temannya, bisa saling menguatkan dalam iman. Jadi kita buang resources. Dan kadang-kadang Anda nggak punya waktu, saudara-saudara. Ini kita harus rubah, kita harus prioritas. Jadi waktu kita atur. Tapi saya tahu punya anak nggak gampang. Kita punya anak banyak part time. Kita aja udah, waduh, ini anak gimana ini ya? Didoakan, aduh Tuhan, tolong jamah ini anak supaya bisa mengalami Tuhan. Gimana Anda yang di rumah? Nah, makanya kalau ada seperti ini yang membantu anak-anak Anda, jangan Anda encourage terus. Saya senang sekali ada keluarga di tempat ini. I think saya sebutkan jangan namanya. Ya, Yuli sama Johnny. Saya ingat anaknya aja belum di youth ministry. Dia kalau ada youth ministry, dia sama istrinya datang bawa anak orang. Dan anak-anaknya tuh dia suka ngomong soal pekerjaan Tuhan mungkin dan sebagainya. Anaknya masih kecil, pengen sekali masuk youth ministry. Aduh, I cannot wait till I join O2, Ada banyak anak-anak yang nggak tahu O2 itu apa. Bodo amat gitu. Males. Dan beberapa anak males. Karena apa? Kita kurang, saudara-saudara. Kita ini harus mengerti, kita ini keluarga Tuhan, jangan kita mengundurkan diri dari pertemuan ibadah. Anak-anak Anda ini Sunday service ini, ya puji Tuhan ada Patrick dan sebagainya yang masih muda. Tapi ini kan banyak anak-anak muda yang gak ada di sini. Mereka harusnya datang ke anak muda di Axis College, living room. They are bagus sekali saudara-saudara. Jadi ya encourage, amin. Nah, people cannot go where the leader cannot go. So kita yang harus bertobat duluan. Generasi 1 harus siap. Generasi 1 tidak bisa kayak Saul. Waduh, gede banget. Gua nanti aja deh. Kalau bisa ada orang leader aja yang ngalahin itu. No, this is the thing. Peperangan Anda saya sudah katakan tidak bisa diwakilkan, saudara-saudara. Anda harus lawan. Anda harus menang. Nah, supaya anak cucu Anda boleh terus mengalami Tuhan. Amin. Nah, iya kebanyakan kita senangnya suka ada joke kan, Lord here I am, send him. Here I am, send that person. Gak bisa. Said, yes Lord, here I am, I'm going. Okay son, come with me, I'm going to follow the Lord. Anda ngerti prinsipnya? Seperti itu. Saat Anda gak sempurna, waduh, papa tadi salah tuh ngomong sama mama kayak gini. Yuk. Sini, kamu ikut ya. Tadi kan kamu dengar papa bentak mama. Maafkan saya. Tadi itu gak seharusnya kayak begitu. Saya mau berubah nih anak saya nih. Buktinya. Dia kalau lihat kayak begitu, itu bapaknya sedang mengalahkan giant, saudara-saudara. Dia akan ikut seperti itu. Kalau dia punya istri, dia pun akan seperti itu. Coba kalau misalnya suaminya, gua yang kerja gitu kan. Gua yang kerja, istri gua di rumah. Biarin dia, Gak bisa. Kita harus pertama punya personal relationship sama Tuhan. Nah, jadi salahnya generasi pertama di orang Israel ini adalah mereka cuma lihat, tapi mereka tidak punya hubungan dengan Tuhan. Tapi kita punya hubungan sama Tuhan, amin. Nah, yang poin nomor 2. Selanjutnya setelah Anda punya personal relationship sama Tuhan, saya mau kasih tahu, discipleship itu bukan prinsip carousel, saudara-saudara. Discipleship itu adalah blueprintnya Tuhan untuk keluarga pertama. Kedua baru keluarga rohani. Nomor 1 adalah keluarga jasmani. Kok tahu dari mana? Gimana caranya? Mazmur 78 dikatakan, dengarlah ajaranku hai bangsaku, perhatikanlah kata-kataku. Hal yang kami dengar dan kami terima. Baca dengan saya, 3, 2, 1. Hal-hal yang kami dengar dan kami terima, yang dikisahkan oleh nenek moyang kami tak mau merahasiakannya kepada anak-anak kami. Lanjutkan, kami mau mewartakan kepada angkatan yang kemudian tentang kuasa Tuhan dan karya-karyanya yang besar serta perbuatannya yang ajaib. Amin. Ini kenapa next generation tidak tahu? Karena
Mereka merahasiakan saudara-saudara, males ngomong. Apa yang terjadi dengan Anda? Apakah Anda diberkati, apakah dari dulu Anda udah diberkati seperti ini? Ada kayaknya banyak ceritanya Anda. Anda datang ke Amerika cuma dengan bawa uang $500 mungkin, $200, $1.000. Anda harus ingat itu punyanya Tuhan. Dan itu warisan anak cucu Anda. Anda tidak bisa simpan. Anda harus nyatakan. Nah, bagaimana cara menyatakannya? Nah, ini strateginya adalah bagaimana discipleship itu satu dengan pengajaran. Discipleship itu pertama dengan pengajaran, lalu dengan dilakukan dan dicontoh. Modeling seperti yang saya bilang tadi. Bagaimana caranya? Ulangan 6:4-9 dikatakan engkau harus mengajarkannya berulang-ulang. Katakan dengan saya. Berarti Anda juga harus baca Alkitab, baca firman Tuhan berulang-ulang. Sampai Anda get it, sampai Anda meresap, baru Anda bisa mengajar orang. Amin. Nah, jadi ya hari ini agak cukup banyak pengajaran, tapi Anda harus mendapatkan ini. Ini penting sekali saudara-saudara. Berulang-ulang. Nah, tapi sebelumnya dikatakan demikian. Personal relationship nomor 1 ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dengan segenap kekuatan. Kita ini harus banyak bertobat saudara. Saat kita itu melenceng, Roh Kudus bilang langsung bertobat. Itu caranya. Nah, terus begitu Anda melakukan itu, Anda berulang-ulang sampaikan kebaikan Tuhan. Sampaikan mujizat yang Tuhan lakukan. Sampaikan dulu loh. Misalnya Anda orang punya cucu sekarang, dulu engkong ya. Dulu engkong ke Amerika gak ada apa-apa. Gak punya motor bahkan sekalipun gak punya. Tapi Tuhan berkati. Sekarang punya apa? Ini sekarang semua kamu bisa disekolahin di sekolah yang luar biasa. Dulu papa mama aja gak sekolah. Gimana? Nah itu tuh testimoni saudara-saudara. Nah tapi di Alkitab dikatakan lanjutannya adalah dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, apabila engkau bangun, haruslah engkau juga mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu. Dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pintu gerbangmu. Orang Israel akhirnya secara literal bikin itu kotak kecil di sini dan di sini. Isinya firman Tuhan. Miss the point. Artinya apa? Di dalam perbuatan kita lakukan perbuatan Tuhan. Kita dalam pikiran kita ingat firman Tuhan dan hanya memikirkan apa yang firman Tuhan saja. Mau kita pikirkan apa yang baik, apa yang berkenan, apa yang mulia, apa yang... You know what I'm saying? Nah, jadi ini ngomong tentang apa? Jangan bosan-bosan saudara-saudara. Anak Anda selagi bertumbuh, jangan bosan-bosan kenalin dia sama Tuhan. Samuel tahu tentang nama Tuhan, tapi waktu Tuhan berbicara, perlu ada Eli yang ngasih tahu itu Tuhan. Kamu belajar mendengar. Amin. Setelah itu baru dia bilang, Tuhan ini hambamu mendengar, berbicaralah. Lalu Tuhan berbicara. Ada banyak kita seperti punya Samuel di rumah. Yang sudah diajar tapi belum mendengar. Kita harus sensitif kepada suara Roh Kudus saudara-saudara. Dan kita bisa bilang, ayo belajar. Ini firman Tuhan bilang begini. Tuhan ada bicara enggak? Oh kayak gimana Tuhan bicara? Oh kamu kepikiran apa enggak? Yang simple saudara-saudara. Kalau enggak dibimbing, discipleship ini adalah taking seseorang semakin lama semakin serupa dengan Kristus. Discipleship tujuannya hanya satu, supaya membuat orang semakin serupa dengan Kristus. Makanya discipleship itu tidak ada lulus sampai kita mati. Kita harus being discipled dengan firman dan dengan orang mungkin. Dan kita sebagai orang tua kewajiban untuk disciple anak-anak kita. Amin. Kita yang semua di Kersel sudah biasa Matius 28. Right? Matius 28. Oh ini apa? Dibilang kepadaku telah diberikan kuasa di surga dan di bumi. Pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka. Ajarlah mereka.
segala sesuatu yang aku ajarkan. Ini, Great Commission ini bukan di Kersel saja. Malah Kersel itu nomor 2, saudara-saudara. Great Commission ini di rumah Anda. Makanya setiap Anda adalah harusnya spiritual parent. Saya, istri saya sama saya pastoring anak muda, saya bisa lihat anak-anak yang di rumahnya sudah didisciple sama orang tuanya dan belum. Sayangnya, kami juga sudah witness, banyak yang belum masuk college sudah gugur daripada Tuhan. Kita hanya bisa doakan, Tuhan yang setia akan menyelamatkan mereka. Sama seperti adanya prodigal son story, ada harapan buat mereka. Tapi kenapa mereka bisa sampai keluar? Kan cerita prodigal son lain lagi konteksnya ya. Tapi kalau mereka keluar ini jangan-jangan karena kita gak pernah memperkatakan. Kita gak pernah mengingatkan. Kita gak pernah berulang-ulang. Kita tidak males cerita tentang gimana waktu kita itu susah. Waktu Tuhan sembuhkan kita secara mujizat waktu kita sakit. Dan sebagainya dan sebagainya. Jangan bosan saudara. Yang terakhir, konsep yang terakhir yang mau saya bagikan adalah konsep adopsi. Siapa di sini yang lahir di keluarga Kristen yang solid? Orang tua Anda, papa mama mungkin sudah umur 70-80 sekarang mungkin. Yang solid ikut Tuhan. Kalau ada, angkat tangan. Nah sedikit ya, kira-kira mungkin cuma berapa? 15-20%. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Anda bisa di sini saya percaya karena apa yang mereka tabur. Mereka tentunya nggak sempurna, tapi mereka sudah membawa Anda ke tempat lain. Dan sekarang kita lanjutkan bersama-sama berjalan dalam Tuhan. Nah, kalau Anda sadar, yang lain adalah tidak memiliki orang tua yang demikian. Nah, adopsi ini penting sekali. Di dalam firman Tuhan dikatakan, Anda tahu Timotius dan Paulus? 2 Timotius 1 ayat 2 dikatakan, kepada Timotius, anakku yang terkasih, di dalam 1 Timotius 1, anakku yang sah di dalam Tuhan. Ya, ini yang 2 Timotius 1, anakku yang terkasih, anugerah, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yunika. Aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Nah, Paulus ini adopsi Timotius. Dan dia ini akhirnya menjadi bishop, saudara-saudara. Timotius ini diperkirakan umurnya sangat muda, jemaatnya itu berapa puluh ribu gitu. Apa berapa ratus ribu gitu. Itu wow, dia umurnya baru 20-an apa belasan. Saya kurang ingat ceritanya. Pastor Paul sudah pernah cerita sama kita ya. Intinya dia masih muda, dia jadi gembala banyak sekali orang. Bagaimana dia bisa itu? Saya percaya karena dia punya bapak rohani. Dia punya keluarga rohani yang bisa membawa dia further. Kebetulan dia punya nenek dan mama yang cinta Tuhan. Pertanyaannya mana bapaknya? Kenapa di Alkitab jarang bapak yang memuridkan anaknya? Daud pun gagal memuridkan Salomo. Karena apa? Dia sudah terlalu tua, dia mungkin fokusnya lain. Salomo tidak dimuridkannya oleh mamanya. Bapak-bapak, suami-suami, coba saya juga suami. Jadi saya juga sama ini buat saya juga gitu. Kita ini tidak bisa lupa mandat utama Tuhan, saudara-saudara. Tadi dibilangnya multiply. Perempuan tidak bisa mengandung sendiri, saudara-saudara. Kita itu yang investasi di situ. Nah, ini kita tujuan utamanya Tuhan melalui Bapa adalah mewakilkan Bapa di surga. Untuk bisa father, untuk bisa mentor ini anak-anak. Puji Tuhan kalau istri Anda pendoa. Jangan Anda tidak berdoa karena istri Anda berdoa. Jangan Anda tidak ngomong hal-hal rohani karena istri saya luar biasa. Dia udah mengajar anak-anak saya dari kecil, udah kejadian, udah diajarin ini tentang Nuh dan sebagainya. Pertanyaannya, kamu ngomong apa sama anak kamu? Jangan melewatkan suara Bapak itu luar biasa, saudara-saudara. Saya percaya Timotius kalau dia tidak diadopsi sama, adopsi bukan legal ya, adopsi ngomong aja gitu. Saya care, ini salah satu yang kita adopsi ini Markus ini,
Kita just love him, like Eriko dan sebagainya. Kita di ministry itu kita percaya kita itu family, betul-betul. Kalau kita belum mengerti itu, ada limitnya. Tapi kalau kita sudah mengerti itu, tidak ada limit. Mereka juga bebas. Pastor, saya mau khotbah besok. Imannya tinggi sekali kamu minta khotbah. Coba kalau zaman dulu di gereja yang gimana? Berani-berani kamu minta khotbah, udah berdoa 20 tahun belum? Ya kan? Kalau anak lain, anak kan gak ada motivasi apa-apa. Anak maunya, wah, my dad bisa, saya juga mau, Oh, boleh, besok kita khotbah bareng-bareng, dan sebagainya. Tentunya harus adanya training dan sebagainya. Kita gak mau sembarangan. Tapi konsepnya adalah, Anda sama anak itu tidak ada boundary. Kalau leadership kan, oke, kamu ininya rajin gak ininya, ada raportnya gitu ya. Nah, intinya adalah kita ini harus mengerti konsep ini. Saya mau ngomong older generation. Ini saya baru dapat, saudara-saudara. Kalau Anda sudah dewasa, siapa yang saat ini Anda sedang bapai? Mungkin Anda sudah tidak perlu, Anda udah jadi grandpa. Tuhan berbicara sama saya bahwa kasih tahu mereka bahwa mereka tetap mandatnya masih ada. Mandat yang sama waktu mereka punya bayi, sama waktu anaknya masih besar. Sekarang Anda punya waktu mungkin yang orang gak punya waktu. Apakah Anda akan berdoa? Oke, itu ada si Patrick di situ. Saya berdoa, kayaknya dapat Patrick gitu. One day, like, Patrick, you wanna come with Om? I wanna take you to lunch. Let's talk about life, like Patrick, wah, this is pretty weird, agak-agak aneh. Karena apa? Nggak umum. Sebenarnya itu harusnya seperti itu, saudara-saudara. Harusnya seperti itu. Di mana generasi 1 cari generasi nomor 2, di mana gimana saya bisa memberkati, gimana saya bisa sharing. Mungkin nggak harus bilang saya mau disciple kamu ya. Sekali waktu doakan, sekali waktu sharing, sekali waktu berkati, menabur. Anda ngerti konsepnya? Itu adopsi itu penting. Karena apa? Kita biasanya fokus kepada anak kita sendiri. Atau ministry kita sendiri. Tapi Tuhan, setiap kita adalah diadopsi sama Tuhan. Amin. Roma 8. Cepat saja karena kita masih ada perjamuan kudus. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tapi kamu menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Dalam bahasa Inggrisnya, Spirit of adoption. Kamu diadopsi, dijadikan anak oleh Tuhan. Artinya apa? Kamu tadinya bukan anak. Nah, sama seperti Timotius. Sama seperti ceritanya Yosua. Sama seperti ceritanya Elia dan Elisa. Elisa lagi ngangon kebo. Bukan ngangon kebo ya, lagi membajak. Nah, itu kata-katanya. Lagi membajak sawah dengan lembunya. Elia tiba-tiba datang langsung dikasih jubah. Dia gak kenal siapa itu Elisa. Elisa mungkin tahu siapa Elia karena Elia terkenal. Tapi apa? Ini talking about spiritual mentoring. Talking about adopting the next generation. Praying for the next generation. Mempersiapkan next generation supaya kita multiply. Sekarang kalau kita punya anak-anak yang cinta Tuhan, tadinya saya melayani sendiri, sekarang saya berlima. Wah, kita bisa melakukan banyak hal di dalam luar sana kalau kita lebih banyak jumlahnya, saudara-saudara. Jadi jangan meremehkan anak-anak Anda yang masih kecil, yang mungkin masih bayi, yang belum mengerti. Anak-anak yang sedang bertumbuh. Perkatakan kesaksian Tuhan. Perkenalkan siapa Tuhan itu. Amin. Boleh saya minta musisi mulai kembali untuk kita bisa melakukan perjamuan kudus. Siapa yang mau berkata bersama-sama dengan saya bahwa saya mau berubah? Amin. Mari kita berdiri. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Untuk Anda yang online, mari kita persiapkan juga roti dan anggur sebelum kita mulai perjamuan kudus.
Firman Tuhan di 1 Korintus 11 dikatakan, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri. Baru setelah itu ia makan dan minum dari cawan itu. Oh rabasyakarabasanda kaya rabasanda. Oh rabasyakaraba. Oh, saya rasa kelihatannya kita let's seal apa yang tadi kita sudah dengar saudara-saudara sebelum kita perjamuan kudus dan kita meteraikan dengan perjamuan kudus. Mari orang tua setiap kita, mari kita bersatu. Mari anak-anak muda yang tergabung dalam Kersel dan sebagainya. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa, terima kasih. Kami yang terbuang bukan hanya menjadi yang terpilih, tapi kami ditebus, kami diterima, diadopsi sebagai anak. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa di jemaat-Mu di tempat ini, di tempat kami. Kami berdoa tidak ada lagi orang-orang yang merasa yatim dan piatu, di mana mereka merasa tidak ada koneksi dengan siapa-siapa. Tapi Tuhan, Engkau yang sudah tebus mereka dan Engkau yang sudah adopsi mereka. Dan aku berdoa supaya mereka bertemu dengan keluarga rohani di tempat ini Tuhan. Aku berdoa untuk generasi satu yang di tempat ini, generasi yang sudah melihat pekerjaan tangan Tuhan, generasi yang sudah berjalan bersama Tuhan, supaya mereka tidak menutup mulut mereka, supaya mereka tidak menutup mata mereka, tapi biar mereka membuka dan mereka boleh mencari generasi selanjutnya ini Tuhan. Dan biar mulai dari anak-anak kami di rumah Tuhan, Tuhan, sebagaimana kami mau dedikasikan anak kami ke dalam Engkau Tuhan. Aku berdoa setiap anak yang telah meninggalkan rumah Tuhan, aku firmankan dalam nama Yesus, Engkau akan kembali sama seperti cerita prodigal son. Dia akan kembali dan akan dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan untuk umat-umat di tempat ini yang belum punya anak rohani, yang belum mengerti apa ini Tuhan, bicara kepada mereka Tuhan, supaya Engkau taruh beban untuk generasi selanjutnya, supaya mereka tahu bagaimana caranya memuridkan, bagaimana mereka memuridkan di Kersel, bagaimana mereka memuridkan di tempat kerja. Tuhan, biar mereka tidak meninggalkan tanggung jawab yang Tuhan berikan ini. Oh Tuhan, urapi kami Tuhan. Tuhan, kami bertobat jika kami tidak menjadi example yang baik Tuhan. Tuhan, saat kami merendahkan hati saat ini Tuhan, Engkau pulihkan Tuhan, Engkau pulihkan, Engkau pakai setiap bapak, setiap ibu, setiap anak. Dan biar anak-anak juga di tempat ini punya hati yang mau diajar, jadi mereka bisa dimuridkan, menjadi murid Tuhan Yesus. Amin. Oh rabasa karabasa. Mari kita siapkan roti. Jadi sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan setelah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari ingat-ingat kebaikan Tuhan saat ini. Ingat Dia mati di kayu salib untuk kamu, untuk Anda, untuk saya. Oh rabasha karabasa. Come on, sebelum kita makan kita ucapkan syukur. Terima kasih Tuhan. Siapakah aku ini Tuhan? Oh terima kasih Tuhan, Engkau mati Tuhan saat kami ini masih pendosa. Kami tidak cinta Tuhan, yet Engkau mati terlebih dahulu untuk kami, supaya kami boleh hidup. Oh rabasha. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan. Demikianlah juga ia mengambil cawan sesudah makan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini seperti setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus?
Amin. Mari kita minum dengan ucapan syukur. Mari kita ucapkan syukur saat ini. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Katakan ucapkan syukur. Perkatakan ucapan syukur saat ini. Oh, rabaranaramase. Oh, rabarabarawa. Saya mau, apakah ada di tempat ini ada yang sakit, saudara-saudara? Kalau ada yang sakit, kita angkat tangan saat ini. Ayo kita arahkan tangan kita kepada orang-orang yang sedang angkat tangan. Kita juga akan doakan Pastor Paul saat ini. Bapa di surga, kami tahu Yesus sudah bayar bukan saja keselamatan kami, tapi kesembuhan kami. Firman-Mu berkata, oleh bilur-bilur Yesus kami sudah disembuhkan. Segala sakit penyakit saat ini, kami berdoa untuk Pastor Paul, untuk Pastor Him, untuk Pastor Lilik, untuk orang-orang di tempat ini yang sakit. Di dalam nama Yesus, kami patahkan segala belenggu sakit penyakit. Kami berkati tubuh natural kami Tuhan, sembuh di dalam nama Yesus. Segala yang dalam oppression, segala orang-orang yang mengalami oppression, di dalam nama Yesus, lepas segala kutuk-kutuk yang mau jatuh akan umat Tuhan, dipatahkan di dalam nama Yesus. No weapon formed against us shall prosper. Di dalam nama Yesus, berkat Tuhan ada atas Anda dan ada atas kami. Pulanglah dengan damai Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin.